Selamat datang di kampung halamanku, teman. Kami tinggal di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kampung kami berada di atas Gunung Lambitu dengan tanah yang sangat subur. Salah satu tradisi yang masih kami pertahankan adalah meninggalkan kampung untuk tinggal sementara di ladang selama masa panen tiba. Jarak kampung dengan ladang yang jauh dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki menjadi salah satu alasan kami harus menginap. Bahkan untuk sampai ke ladang, kami memerlukan waktu antara 3 sampai 4 jam. Itu artinya tidak memungkinkan jika kami harus pulang pergi setiap hari. Oh, eta bari naik dunggari. Lo madaro ya, mau bau. Yo, Alay merari dohoe, dangga lah deh. Alay rambi poye. Asik. Tunggu apa lagi? Yuk, petik buahnya. Teman, di sepanjang jalan menuju ladang, banyak kami jumpai tanaman buah. Seperti buah dungga atau buah jeruk ini. Pohon dungga memiliki banyak cabang yang berduri. Meskipun cukup mudah memanjatnya, aku harus hati-hati. Bolang, alam desene bolang ini di pom naik ini. ayo, iya. Oh iya teman, meski sedang berbuah lebat, aku hanya akan mengambilnya beberapa saja. Bisa jadi setelah kami akan ada orang lain yang juga membutuhkan buah ini sebagai pelepas dahaga. Oh, jadi tarik dohoe mai lah. Tu Israel lah deh. Mai tu. Ya. Sini kena tarik. Manggonco adalah istilah kami untuk menyebut cara menikmati buah bersama dengan sambal. Teman di rumah mungkin mengenalnya dengan ngerujak. Sambalnya kami buat dari bahan cabai, garam, dan gula semut. Soal rasa, teman di rumah pasti bisa bayangkan sendiri deh. Ayo, tambah lagi teman. Jangan sampai kehabisan. Segar rasanya. Sesegar udara di Bukit Lambitu yang indah ini. Selamat datang di ladang jagung milik kakek. Dalam bahasa Mbojo, ladang jagung disebut Ngaro Jago. Sejak beberapa hari yang lalu, kakek sudah lebih dulu menginap di sini. Mama, madara warawang hakai, marukai pe seminggu. Yo lebih pakai daerah dah. Ala poke penjago siakala besai dah makan. Oh, iya. Iya. Teman, jagung atau jago biasanya dipanen setelah batang dan daunnya kering. Selain untuk memastikan umur jagung sudah tua, cara ini bisa mempercepat proses penjemuran. Ayo, Paman, kami yang angkut ya. Tanaman jagung mulai banyak ditanam oleh warga Sambori sejak beberapa tahun belakangan. Sebelumnya, warga menanam padi gunung dan bawang putih. Tapi karena permintaan pasar yang cukup tinggi, banyak yang kemudian beralih mengganti padi ladang dengan jagung. Sekarang, jagung dan bawang putih ditanam bergantian. Mati jago. Woi, tinggal mati bu mamin jago nih. Itu jago tipu mamin rin. Ya, nawi lolokun yang. Itu yang tahan ya. Lalu kerabi, Maira, akan dia si Adisya. Sayangnya, karena akses dan jarak yang jauh,
jagung tidak bisa langsung kami bawa pulang. Setelah dipanen, jagung masih harus dipisahkan dengan kulit atau loka prope. Cisan. Awal. Ya, kanan nari lang. Mama. Madara bantu saya. Nero. Teman di rumah jangan heran ya. Setelah dipanen, jagung tidak langsung dimasukkan ke dalam karung atau keranjang. Jagung langsung kami jemur. Lihat teman, berada di atas sini rasanya seperti naik di atas panggung. Juga berasa seperti di atas kolam penuh jagung. Bisa berenang dong di antara jagung-jagung ini. Proses penjemuran atau lete bisa memakan waktu 5-7 hari. Hanya saja cuaca yang tidak menentu seringkali membuat jagung lebih lambat kering. Siapa bilang hanya jagung muda yang bisa dibuat cemilan nikmat? Kali ini kami akan membuat jago maci, jajanan berbahan jagung tua yang sudah kering. Bukan sulap, bukan sihir. Jagung kami goreng tanpa minyak. Sama seperti cara mematangkan kopi, jagung kami sangrai sampai matang. Bolang. Nari tom jagore na mau pere. Oh iya. Oh iya, saat memutuskan untuk memasak di tempat terbuka, kita harus bersiap dengan segala kemungkinan. Salah satunya ketika angin kencang datang, nyala api dari tungku tidak akan menyala stabil. Jadinya jagung akan lebih lama matang atau malah gosong. Tapi jangan khawatir, asalkan terus diaduk seperti ini, jagung tidak akan gosong. Weh, boleh orang mami Oh iya dah, hantar linga. Nari, bawa ina. Yo. Saja nih. Jagung yang sudah matang selanjutnya kami masak lagi bersama dengan gula merah. Yuk, siapkan dulu gula merah cairnya. Sengaja kami tambah dengan sedikit air biar lebih merekat saat dimasak dengan jagung nanti. Satu persatu jagung dituang di atas cairan gula yang sudah mendidih. Tunggu selama kurang lebih 10 menit. Angkat kalau cairan gula sudah mulai mengering. Mana? Itu. Mana di? Oke. Tuh. Ya. Ini dia teman, jago maci, jajanan nikmat yang mudah dibuat. Sabar, biarkan beberapa saat sampai cairan gula berubah padat. Baru deh, kalau sudah bisa dinikmati. Selamat makan. Taruh pelangnya. Taruh ya. Masih poza. Ya. Seperti musim panen tahun lalu, hari ini kami akan sibuk menyiapkan acara syukuran panen. Kakak mengajak kami mencari bunga gama, salah satu bahan untuk membuat hidangan masakan. Kami sangat senang, karena dengan begitu kami menjadi lebih banyak tahu tentang adat tradisi saat musim panen tiba. Teman, pohon gama adalah salah satu jenis tanaman pagar. Banyak ditanam di ujung ladang dan sawah di sekitar kaki Gunung Lambitu. Pohon ini berbunga sepanjang tahun dengan warna bentuk yang mirip bunga sakura. Untuk mendapatkan bunga gama, kami harus memanjat pohonnya. Keranjang kecil ini kami bawa ke atas supaya lebih praktis. Teman,
Saat memetik bunga gama, kami harus sangat berhati-hati karena mudah rontok. Satu persatu tangkai bunga kami petik, kemudian disimpan di keranjang. Nari-nari pulang, edir sebayawanan nih, betul deh. Nari. Sama dengan bunga turi, kami warga Sambori juga mengkonsumsi bunga gama. Hanya saja, kami harus mengolahnya dengan benar supaya rasa pahitnya hilang. Teman di rumah pengen tahu kan gimana cara mengolahnya? Yuk kak, kita segera bawa pulang. Teman, bunga gama mengandung getah yang pahit. Sebelum dimasak bersama bumbu, bunga gama terlebih dulu kami rebus. Pastikan api harus tetap menyala supaya panas bisa menghilangkan getahnya. Selain bunga gama, nangka muda atau tewel adalah bahan masakan yang juga mengandung getah yang pahit. Bedanya sebelum direbus, nangka muda terlebih dulu dikupas dan dipotong kecil-kecil. Nangka muda dan bunga gama adalah bahan untuk membuat masakan kami kali ini. Sambil menunggu nangkanya matang, yuk kita lihat persiapan bumbunya. Bibi sudah menyiapkan bermacam bumbu dan rempah. Mulai dari kemiri, lada, ketumbar, cabe, jahe, kunyit, dan masih banyak lagi. Tidak heran, karena salah satu rahasia kelezatan masakan memang tergantung dari racikan bumbu. Tuh, kali ini kami benar-benar sibuk, teman. Beruntung, budaya gotong royong sangat terjaga kuat di kampung kami. Jadi, meskipun ada banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan, menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Santa Gama adalah nama yang kami berikan untuk menu yang sedang kami masak. Santa berarti santan. Jadi Santa Gama adalah sayur bunga gama yang dimasak bersama santan. Ini bolang. Oh ya, oke. Tahu dia. Ayo. Wali. Ora. Wali. Oh, wali. Oh. Uniknya, ampas kelapa kami saring menggunakan anyaman daun lontar. Orang Sambori menyebutnya saduku. Fungsi utama saduku adalah sebagai tempat menyimpan nasi atau bekal makan ke ladang. Nah, semua bahan sudah siap. Saatnya memasak. Lang. Yo. Meton dia bumbu icu. Iya. Main icu bolang. Ayo. Dan nari. Iya. Diawali dari menyangrai bumbu halus sampai mengeluarkan aroma harum. Masa tanah mami tunggu dan oci. Yara. Selanjutnya masukkan santan. Sengaja kami siapkan lebih banyak santan supaya cukup dibagikan orang banyak nantinya. Setelah mendidih, masukkan nangka yang sudah direbus. Kemudian kacang panjang. Ini dia teman, salah satu bahan paling penting yang tidak boleh lupa. Bunga gama. Terakhir, tambahkan dengan ikan teri untuk membuat masakan menjadi lebih nikmat. Tunggu sampai semua bahan terendam dalam santan dan mendidih. Perlu waktu antara 15 sampai 20 menit sampai masakan ini matang. Ini dia teman, Santa Gama. Hidangan nikmat dengan racikan bumbu tradisional. Tradisi syukuran panen menjadi puncak dari acara musim panen tahun ini. Bapak sengaja mengumpulkan banyak kerabat dan tetangga untuk datang. Ya, ne paling tanda tujuan intane keniam tike pakai latu nombotan omborak ne
Ara baram kalain ya ke rumah Allah SWT nih. Mudah-mudahan rumah Allah SWT mereka sama Allah Pak. Berucap syukur adalah salah satu pesan yang selalu Bapak ajarkan kepadaku. Amin. Karena tanpa syukur, bisa jadi kami tidak akan sebahagia hari ini. Selamat makan. Enak banget. Bumbunya pas. Sama-sama. Jadi pengen nambah lagi deh. Teman, tinggal di daerah dingin harus pandai-pandai menjaga badan tetap hangat. Salah satunya dengan aktif bergerak seperti yang kami lakukan sekarang. Kami menyebutnya bermain sundul pondawila. Pondawila adalah tempat air berbahan buah maja yang menjadi sasaran untuk mencetak gol. 1, 2, hore! Berhasil! Cara bermainnya mirip dengan bermain basket. Bedanya, kami tidak mendribel atau menggiring bola, melainkan mengoper bola antar pemain. Ya, tim lawan berhasil mencetak gol. Tenang, kami masih punya kesempatan. Ayo, Tommy, lempar bolanya. Ya, terlalu jauh tuh. Tomin, lihat pendopi ben cebane. Ini udah sengaja maaf lah. Awe ini lihat pendopi merembane. Oh, lihat pendopi ben cebane. Ini udah sampai awe melihat tipe-tipe merenang. Ciao, paham pakai. Ore bola ke baba. Yo. Teman, saat bermain kami harus menjunjung tinggi sportivitas. Tidak segan meminta maaf dan mengakui kesalahan. Teman di rumah setuju kan? Ayo, naik ke perahu teman-teman. Oh iya teman, perkenalkan, ini bapakku. Setiap malam, bapak pergi jauh ke tengah laut untuk memancing ikan. Dan ini hasil yang didapat. Utang jauh ke lah. Akil, yo. Kok utang tu nak tolong gua? Tongkol dong gua. Tongkol lu sebelah, kartu lu sebelah. Ai, dana aja makil. Oh, aku kali. Kali ini, bapak lebih banyak mendapat ikan tuna. Tapi kata bapak, seberapapun hasil tangkapannya, harus kita syukuri. Karena dengan bersyukur akan menambah nikmat apa yang sudah kita dapat. Bolang. Ya. Lava utak ya ka ina ka pedere. Gori ede biha srome majuga kilo bigai. Tanda king hasama mena ke umagal osa idong ba. Ayo. Pulang mati londur nih. Teman, selain menjadi tempat perahu bersandar, dermaga Piong ini sekaligus menjadi tempat bertemunya nelayan dengan pembeli ikan. Ayo, semangat teman! Kita antarkan ikan-ikan ini ke pelanggan bapak. Biasanya mereka sudah menunggu di pinggir pantai sedari pagi. Beruntung rombongan ibu-ibu pembeli ikan masih menunggu kami tuh. Wah, senangnya. Para pelanggan ikan bapak sepertinya puas dengan hasil ikan yang didapat. Dan sisa hasil ikan yang tak terjual, biasanya kami akan masak sendiri. Selamat datang di kampung halamanku. Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kami adalah suku Mbojo yang sudah tinggal dan menetap di sini sejak lama. Teman, seperti pesan bapak, ternyata di rumah kakak sudah menyiapkan bumbu dan bahan untuk memasak ikan tuna. Kami menyebutnya luwi ngonco, yaitu masakan tradisional untuk memasak ikan tuna bersama dengan bumbu buah sarumi maju. Bolang, rombok tu toi serome maju deh. Oh iya kak. Memasak luwi ngonco menggunakan 2 jenis bumbu,
Ada bumbu ulek dari perpaduan racikan bawang merah, cabai, kunyit, garam, dan batang serai yang digeprek. Dan ada juga bumbu yang dipotong atau dirajang, yaitu buah sarume maju, belimbing wulu, dan tomat. Dari bahannya saja sudah kebayang gimana segar dan lezatnya masakan ini. Seru juga nih anak lelaki belajar memasak seperti ini. Siapa tahu kelak kami bisa jadi koki hebat. Oh iya teman, jangan lupa ada satu bahan penting yang tidak boleh ketinggalan. Betul sekali, asam jawa. Sebelumnya asam jawa diperas dan dilarutkan menggunakan sedikit air. Jangan lupa siapkan daun kemangi biar semakin seger. Ini sih paket komplit banget, mantap deh. Karena semua bahan sudah siap, yuk saatnya memasak. Dimulai dari menumis bumbu yang sudah diulek halus. Akeh kene ra tomo kami selamat maju, tomat, belimbing. Lalu masukkan bumbu potong, termasuk buah sarume maju ya teman. Gongseng sampai keluar aroma khas bumbu batang. Kakak nangis kok dong. Mana nangis akeh ke hina bobu. Sabar ya kak, kami tidak pergi kemana-mana kok. Jangan nangis lagi ya. Meskipun sambil menahan pedih karena asap, kakak tetap fokus memasak loh. Oh iya teman, selanjutnya masukkan air asam jawanya. Messi, mewah uta deh. Ya dah, ada mama bau tage. Nah, ini dia bahan pamungkasnya. Masukkan ikan tuna yang sudah dicuci bersih. Pelan-pelan ya Messi. Awas, panas. Terakhir baru deh daun kemangi. Air liurku hampir tumpah nih. Jadi tak sabar untuk segera menyantapnya. Kakak, mami utagero. Komi baur ke mami ke. Ayo. Coba bawa nih. Iya ra. Baur ah, baur. Ayo. Nah, ini dia luwing ngonco, masakan dengan cita rasa nikmat khas hukum Bojo. Saatnya menikmati luwing ngonco bersama-sama. Makan bersama adalah waktu yang paling aku tunggu. Apalagi ada masakan khas yang nikmat seperti ini. Ayo semuanya, dinikmati luwing ngonconya. Lebih mantap disantap dengan nasi hangat. Iya nae. Caru utara lo biro. Caru lebih kakak yuyung gini. Oh iya. Caru ngoncona. Kali suruh maju ke. Kami sepakat luwing ngonco buatan kakak adalah masakan favorit kami semua. Tuh kan, kakek dan nenekku suka banget. Apalagi teman-temanku. Jika teman di rumah sedang berlibur, cobalah bermain ke desa kami. Kami janji akan buatkan luwing ngonco yang lebih mantap. Teman, Desa Piyong punya padang rumput yang luas banget. Itu sebabnya hampir semua warganya punya ternak seperti kuda dan sapi. Uniknya, para pemilik jarang sekali membawa ternaknya masuk ke dalam kandang. Sapi dan kuda lebih sering dilepas liar dan dibiarkan bebas mencari makan sendiri. Hewan ternak baru akan dimasukkan ke kandang jika sedang ada perawatan atau saat diberi minum. Saat berada di dalam kandang, biasanya kami menghitung dan memeriksa kondisi mereka. Jika ada yang sedang sakit atau hamil besar, akan dibiarkan berada di kandang untuk sementara waktu.
Syukurlah semua ternak dalam kondisi baik. Itu artinya mereka akan segera kami lepaskan kembali. Ayo, jangan berebut. Antri yang rapi ya. Teman, kegiatan menggiring ternak biasa kami lakukan dengan naik kuda. Wih, seru banget kan? Dengan naik kuda, kami menjadi lebih lincah dan cepat bergerak. Kami bisa mengikuti rombongan sapi melewati semak dan pohon rindang. Hus, hus, ayo, maju terus. Sapi-sapi ini sedang kami giring masuk ke dalam hutan. Di sana, mereka akan lebih mudah mendapatkan makanan. Meskipun ada beberapa sapi yang bergerak di luar jalur, tapi kami tidak boleh menyerah. Kami akan terus menggiring mereka sampai ke tujuan. Wah, ada yang pala lengan. Ya, ini fatpale mai itu asukural mena. Ya, Wah. Baiklah, Paman. Nanti kami akan segera kembali ke kandang untuk ikut acara syukur ternak. Ayo, kawan, sebentar lagi sampai. Teman, menggiring sapi ternyata cukup menguras tenaga. Kami berencana untuk membuat cemilan nikmat sebagai pemulih stamina. Penasaran kan? Pengen tahu kami mau buat apa? Ikuti terus petualangan kami ya. Nah, ini nih. Kami sudah sampai di tempat yang kami tuju. Wah, wah, june segera. Iyo ore romo wan ge nam tetana. Iyo aki romo meten ini 2 bulan Yo. Kami orang Bima menyebutnya buah tinggi, yaitu buah pohon kapuk atau kapuk randu yang masih muda. Isi buah yang sudah tua biasa dimanfaatkan untuk membuat kasur dan bantal. Sedangkan batang pohonnya digunakan untuk membuat tiang atau bahan bangunan. Lang, nari lang. Ngukar dangga esite. Lang, behana elang. Untuk mengambil buahnya bisa menggunakan tongkat bambu atau memetik langsung. Hanya saja saat memanjat kami harus hati-hati karena kulit pohonnya cukup licin. Beruntung pohon ini punya banyak cabang, jadi lebih mudah saat mencari pijakan atau tempat berpegangan. Kali ini kami sangat beruntung karena pohonnya baru saja berbuah. Ada banyak buah muda yang bisa kami petik. Teman, sudah cukup nih. Saatnya membuat camilan nikmat. Teman, kami akan membuat makanan dari buah kapuk muda tanpa dimasak. Wah, kok bisa ya? Bisa dong. Namanya manggonco ringgi. Begini cara membuatnya. Pertama, potong buah ringgi menjadi 2 bagian. Kemudian, buat lubang dari dalam isi buahnya menggunakan batang kayu kering. Ingat, pilih kayu yang tidak bergetah ya teman, supaya tidak meninggalkan rasa pahit. Lalu, ngonco atau tumbuk sampai bagian dalam buah ringginya hancur. Baru deh dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Ada gula pasir, sedikit garam, dan asam jawa. Oh my god. Kalau semua sudah masuk, tumbuk kembali sampai semua bahan hancur. Kamu harus bumbu dulu. Boto nih. Sih, boto mau harus bumbu dulu. Boto. Cara membuatnya hampir sama dengan membuat rujak bebek ya. Bedanya, rujak bebek yang satu ini tidak menggunakan lesung atau alat tumbuk khusus. Karena selain menjadi bahan utama, buah ringgi sekaligus menjadi alat tumbuknya. Sudah jadi nih. Yuk, selamat mencoba. Anak sangat. Rasanya enak banget. Ada asam, manis, dan sedikit rasa sepat. Ini asli, seger banget. Banyak orang bilang kami aneh. Kok kapuk dimakan?
Ya, memang sudah menjadi kebiasaan kami. Sekali mencoba, dijamin jadi susah berhenti deh. Seperti janji kami ke Paman, kami akan segera kembali ke kandang. Karena hari ini kami sedang mengadakan acara syukuran ternak. Paman, Bibi, dan beberapa kerabat sudah menunggu kami sekarang. Tuh, lihat, kakak sudah hampir tiba membawa hidangan. Ayo bergegas, kawan. Namun Pak Ata be bolang. Tadi lupa. Nginam namanya Karamaul bolang loy. Yo, maaf. Bolang, film buat capi manggana. Belum, Bang. Iya ra, semoga berkah capi mude. Terima kasih, Kak. Acara ini menjadi bentuk syukur kami kepada Tuhan atas berkah ternak yang melimpah. Kami lakukan dengan mengundang beberapa kerabat untuk ikut makan bersama. Ayo, silahkan dinikmati hidangannya. Meski acaranya sederhana, kami sangat hikmat bersyukur dan menikmati kebersamaan ini. Bang, natambah jani empoi. Ah, empoi lo? Iya, waktu ko ngakakan si Diwa uyung ko bitu loko ko.